Halo teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi nih kita di segmen belajar asik. Nah, untuk belajar asik kali ini saya telah mendatangkan guru-guru yang kayaknya bisa dibilang maestronya, karena beliau-beliau ini sudah fasih dan profesional dalam bidang seni. Mungkin anak-anak sudah pernah diajar, ada yang berkesan mungkin seperti saya yang dulu pernah diajar juga sama beliau seperti ini. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Pak Faisal Dermawan. Di sini saya akan sebagai host yang mendampingi beliau-beliau ini untuk membicarakan karya seni beliau yang sudah dipajang, dan bahkan Bapak sendiri melihat itu, wah keren banget guys, pokoknya gak ada doanya guys. Itu seperti itu kayaknya cukup deh. Kayaknya langsung aja kita perkenalkan dari yang guru yang cewek dulu ini. Terima kasih waktunya. Semoga tidak asing dengan saya. Saya guru seni budaya. Nama saya cukup disebut atau bisa dipanggil Bu Ratih gitu aja. Kemudian yang pasti saya sekarang posisinya guru SMP 18 Malang. Mungkin seperti itu aja cukup. Cukup. Monggo Pak. Bah. Nama saya Uwi Handoyo dan sekarang saya mengajar di SMP Negeri 18 Malang, Jalan Soekarno-Hatta nomor 394 Malang. Dan saya pernah pertama kali saya mengajar di SMP 2 Pasuruan, kemudian saya mutasi ke SMP Taman Dewasa, terus ke SMP 19 cuma 6 bulan, dan akhirnya saya menetap di SMP Negeri 18. Ya. Mantap. Mantap ya teman-teman. Sebenarnya belajar asik kali ini sebenarnya bukan belajar sih, ini menginspirasi anak-anak, khususnya anak-anak siswa kita nih Pak, tentang seni lukis. Nah pasti teman-teman itu pasti akan ada banyak pertanyaan yang pasti ya. Kalau saya kan dulu pernah diajar sama Pak Wid, kasarnya gini, kok guru iki ngajar guru iki ngajar seni, emang ono ta yo seni nih apa karyanya. Nah, untuk segmen kali ini kita akan membahas masing-masing karya-karya epik dari beliau-beliau. Karena Dadakno itu ternyata itu karyanya banyak. Bapak sendiri juga gak bingung sih milih yang mana. Tapi beliau-beliau telah memilihkan yang terbaik, 2 terbaik dari Pak Wiwit sama Bu Ratih. Nah, kita akan membreakdown satu persatu, dan mungkin teman-teman ataupun penonton di YouTube sekolah SMP 18 Malang ini bisa terinspirasi. Kita akan mengulik seperti alat bahannya, seperti apa, caranya, inspirasinya ini loh, seni lukis karya beliau itu apa aja, terus pengalaman, mungkin cerita di balik karya-karyanya beliau. Kita akan mulai dari karyanya Pak Wiwit yang bisa teman-teman siswa lihat itu di aula sekolah kita. Nah, untuk yang karya pertama itu saya ginceng di sini Pak. Tenang aja, ginceng sih. Soalnya ada 2. Nah, nganu Pak, yang karya yang bapak-bapak pakai kaos kutang. Itu saya awali dulu Pak ya. Judulnya apa sih Pak itu? Judulnya itu penjual degan. Oh, wes degan. Iya. Itu penjual degan di Comboran. Memang itu saya gunakan untuk objek lukisan saya. Ya. Pada waktu itu saya kan harus kuliah di S1. Okay. Nah, itu adalah tugas yang terakhir, saya hunting objek lah ya.
Oke. Itu kok ketemu ini kok orang ini kok unik, artistik gitu. Artistik. Akhirnya saya gunakan sebagai objek lukisan saya. Oh, Itu. seperti itu Pak ya. Iya, dan itu alirannya adalah aliran Ada. realis. Artinya realis adalah sesuai dengan kenyataan di kehidupan. Kebetulan adalah itu adalah kehidupan di masyarakat di Comboran. Masyarakat Comboran itu masyarakat rural, di mana kalau rural pengertiannya kan rumahnya dempet-dempetan, gak ada jenenge ya, taman, pokoknya dempet-dempetan dan padet seperti itu. Ya, itu saya anggap yang yang unik, yang buat saya ya itu unik gitu. Dan kesannya apa ya? Masyarakat banget gitu. Benar. Itu akhirnya saya gunakan sebagai objek lukisan saya. Gitu. Oke. Kira-kira tahun berapa Pak itu Pak? Itu sekitar saya membuat lukisan kan, tugas akhir itu kan 6 lukisan. Itu kira-kira tahunnya Ya, sekitar tahun 2013 itu. 2013. Dan selesainya itu setiap lukisan itu hampir 1 bulan. Nah berarti 6 bulan. Gitu. Oh, lama Pak ya. Itu loh Rek. Kalian yang pingin hasilnya bagus biasanya memang berpengaruh Pak ya dari lamanya lukisan kualitasnya Pak ya. Iya. Kualitas. Iya. Terus, nah ini ukuran kanvanya, terus alat bahannya apa aja Pak itu Pak? Kalau ukuran kanvasnya kira-kira itu hampir 125 cm kali 90 cm. Ya, itu saya pakai ini, saya beli kanvas yang jadi, saya pasang sendiri, saya lapisi dengan cat tembok saya campur dengan lem kayu. Itu. Oh, jadi ono gilap-gilap ya Pak ya? Bukan ya? Tidak mengkilap ya, tujuannya supaya cat itu tidak merembes. Oh, yang meresap pada kanvasnya. Itu, ya. Tuh, dikasih tips. Kapan lagi kalian dikasih tips-tips? Nah, terus selanjutnya ini kan dibuat tugas akhir Pak. Iya. Pernah dipajang nggak selain kan ini sekarang itu lukisannya Pak Wiwit yang kita bahas ini kan bertengger ya Ola. Iya. Apakah ada pernah mungkin dipajang di pameran-pameran itu? Pada waktu itu tugas terakhir ini harus dipamerkan di kampus. Gitu. Jadi 6 lukisan itu saya pamerkan di kampus. Ya. Salah satunya. Kampus seni rupa. Kampus seni rupa di mana Pak? UM. Iya. UM. Oke. Terus kesannya Pak? Maksudnya kesannya orang-orang yang melihat itu gimana Pak lihatnya? Apa pernah nggak kata wah bagus nih Pak? Ya kesannya seperti yang dikatakan Mas Faisal itu lah. Kan di buku buku pengunjung kan ada. Itu saran-sarannya kan ada. Saran-saran. Hampir semacam itu lah mengatakan. Itu. Dan tanya tekniknya bagaimana. Oke. Kayaknya cukup ya kita breakdown yang sekarang sih Rek. Saya nginceng yang lukisan kedua sih. Yang kedua itu, yang kedua ini sama dari lukisannya Pak Wiwit yang ada di aula juga. Tapi ini posisinya mencar Pak ya. Kan yang tadi yang dibahaskan di atasnya pintu keluar mau ke ruang guru. Yang satunya ini di atasnya gamelan gong di pojok. Nah, bisa nanti saya akan tunjukkan lukisannya ini bapak-bapak warna pakai baju biru. Waduh, ini kayaknya sama realis juga. Monggo Pak dibahas. Yang pertama seperti tadi Pak, judulnya apa Pak? Judulnya adalah pemulung. Gendong Pak ya itu Pak ya? Gendong kebo. Karung plastik itu. Isinya ya rosokan. Kok saya tertarik ini ya itu. Ada yang ketertarikan ya, terus saya gunakan sebagai objek ini gitu. Dan kecenderungan
lukisan-lukisan saya, isbol saya, mazhab saya itu kecenderungannya adalah realisme, Iya. realistis seperti itu. Oke, sama Pak konsepnya. Alat dan bahannya seperti apa Pak? Alatnya ya saya pakai kuas, Eterna itu, terus apa itu cat minyaknya, saya menggunakan yang murahan itu, Paris itu, yang satu tubo itu, irosnya saya ini ya sekitar, yang komplit itu sekitar hampir 80-an lah. Pencairnya juga menggunakan Paris. Ya. Tapi hasilnya bagus. Yang terpenting itu apa itu skillnya. Skillnya. Dan di sana skill ya memang mulai kecil saya mempunyai sumber daya manusia tentang apa itu seni ya, talenta ya. Bakat Pak, bakat. Itu. Bakat. Ya, itu. Oke. Sepertinya gini. Dari dua lukisan ini saya terkesan loh Pak, sama-sama realisnya ya. Iya. Realis. Itu mungkin teman-teman di rumah kan melihat kok sama-sama ya. Mungkin orang tua Pak Wiwit atau siapa ngajarin nggak Pak melukis realis, atau mungkin Pak Wiwit terinspirasi sama siapa, atau mungkin ini gara-gara tugas dosen aja kan tadi bilangnya kan tugas akhir. Apa memang dosennya pokoknya harus buat realis, atau mungkin ada hal lain yang bisa Pak Wiwit ceritakan? Kalau dosennya tidak menentukan sih kamu harus realis, tidak. Kalau masalah itu ya itu tadi loh ya saya katakan bakat talenta itu. Ibu saya kan memang dulu memang penyanyi keroncong gitu. Ada apa darah seni ya, kalau kata orang-orang itu ada darah seni. Iya. Dan di samping itu saya memang belajar untuk teknik realis. Saya banyak diajari oleh Bapak Udin, sekarang pengajar di SMP 21. Saya banyak berterima kasih sama dia karena dia yang membimbing saya sampai alhamdulillah saya menguasai tentang teknik realis. Beliau yang membimbing saya. Itu bisa. Jadi gurunya ternyata gurunya sekolah lain. Tapi karyanya jangan diremehkan Rek, bagus loh. Kalau mungkin teman-teman atau siswa-siswa ya atau masyarakat yang ingin melihat bisa kok ke aula. Ya Pak ya, 24 jam Pak ya. Karya Pak Wiwit jos kok. Oke. Kayaknya ada satu lagi guru yang kita akan bahas. Karyanya guru ya. Tadi Pak Wiwit sudah, sekarang kita geser nih ke karyanya Bu Ratih. Tadi Bu Ratih kan sudah memperkenalkan, hitungannya guru baru Bu ya? Iya. Guru baru di sekolah kita. Sekolah kita Pak. Tapi lumayan sudah 1 tahun lebih, jadi karakter siswa juga sudah terpahami. Pak, ini gengnya wali kelas ya 9H ya, area DKK ya. Sing betik-betik ya aku hafal loh sih. Oke, sik nginceng sik Ibu aku lagi. Kita akan bahas karyanya Bu Ratih. Ternyata saya dikirimi 2 juga. Biar imbang, kalau KW 2 berarti juga 2. Sama-sama mengirimkan karya seni lukis nih. Yang kita akan bahas Bu, yang ada jalak Bali nggak Bu ini? Oh iya. Bener nggak? Okay. Jalak Bali betul. sama bukan hutan ya ini ya? Godong-godong lah Bu. Iya, dia Monggo, lagi Bu. berteng, iya. Temanya seperti apa ini? Iya, Atau judulnya? sebentar ya. Untuk yang karya saya, memang ini bukan karya terlalu lama. Kalau karyanya beliau tadi kan karya tugas dari kampus dulu mungkin seperti itu ya. Tugas dari kampus waktu itu ada juga di rumah sih, tapi saya pingin yang agak baruan. Yang tapi fresh. iya, tapi itu termasuk lama karena setelah itu belum sempat bikin lagi. Nah, karena maklum guru kan tugasnya banyak. Iya. RPP. Di samping guru kan jadi ibu rumah tangga. Itu keren banget. Belum lagi jadi apa? Pembina ya, koordinator WST kalau nggak salah. Iya, WST. banyak tersita lah waktunya. Iya. Nah,
Gini, kami memang dari satu kampus dulu ya. Sama-sama Alumni, UM. ya sama-sama UM alumni seni rupa. Seni rupa. Zaman dulu itu IKIP Malang. Mungkin Nah, malah. terus memang pada saat berpameran itu ada mata kuliahnya khusus dan wajib melakukan ya Pak ya. Terus kemudian untuk masalah teknik dan sebagainya memang dosen kami memberi literasi ya. Cuma pada saat praktek itu dominan mahasiswa harus berusaha belajar sendiri, mencari teknik yang mungkin cocok dengan dirinya, ide dan inspirasinya. Nah, kalau saya dikatakan belajar itu ya sampai saat ini masih belajar. Masalahnya kalau mengejar kepuasan dari hasil karya itu mesti selalu kurang begini, kurang begitu. Padahal karyanya sendiri. Karya sendiri. Wah ini, kurang itu. Kalau dituruti terus nanti nggak habis-habis. Nggak bikin karya baru tapi berkutat pada satu karya aja. Nah, kenapa ya? Itu tadi karena selalu merasa menjadi yang lebih baik untuk teknik yang sudah dilakukan. Nah, untuk karya yang saya tampilkan itu memang dulu itu saya tuh suka pada objek alam yang terutama menampilkan hewan-hewan. Nah itu ya, hewan, tumbuhan, bahkan bunga. Nah, kombinasi kombinasi dari kedua. Dan itu tidak paten. Tapi pada saat presus ya, saya itu prestasi khususnya waktu itu pameran itu cenderung ke arah realis kayak beliau. Jadi sama mencari realis. objek-objek yang unik. Bahkan anak yang merokok itu saya lukis waktu itu. Nah, anak yang merokok itu ya di belakang sekolah ya kejepret sama saya lukis. Nah, tapi itu yang karya-karya lama itu banyak yang hilangnya bukan dicuri orang tapi laku. Laku. Itu bikin yang saya getun. Nah, ya getunnya kenapa? Karena saya tidak bisa bikin lagi. Gak ada kesempatan gitu loh bikin lagi. Kadang ada anekdot seorang seniman disuruh membuat karya yang sama ngeplek 2 kali itu sangat sulit Pak ya. Iya. Apalagi kalau sudah membuat terus buat yang sama persis pasti sulit. Ya kecuali kalau saya tuh seorang seniman tuh mungkin banyak waktu luang untuk ya karya itu. Nah tapi karena kita itu guru jadi kalau untuk berkarya itu engkau disik ya nanti dulu. Nah timingnya cari dulu, kadang sudah siap gitu ya, kita sudah alat-alat disiapkan dan sebagainya, kemudian ada tugas lain, terbengkalai akhirnya. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan karya itu yang ada burung jalak Bali itu karena saya itu tadi balik lagi suka hewan-hewan, kemudian background alam. Nah, saya berusaha untuk menampilkan dalam satu bingkai, dalam arti satu kanvas itu, dan alhamdulillah selesai meskipun dengan berusaha dengan banyak teknik tuh. Kalau misalnya dicermati itu sebenarnya awalnya idenya itu dari kalau dibilang aliran tuh susah saya mengatakannya, terserah yang melihat lah. Masalahnya gini, dari awal tuh saya bikin sketsanya itu kayak dekoratif. Nah, kayak dekoratif kayak lukisan Bali tuh dekoratif ya. Kemudian langsung saya lanjutkan ke pointillis. Pointillis itu titik-titik. Nah, terus setelah saya amati berulang kali, kok kurang kalau nggak ada warnanya, kalau cuma hitam aja itu kok kurang optimal, kalau kurang menarik lah. Kurang menarik ya, gitu ya. Akhirnya saya coba beri warna, kok tambah menarik. Gitu. Tambah menarik. Iya kan, kalau seni kan memang harus dicicil biar dikit. Harus. Tak lanjutkan, akhirnya full color itu berwarna. Padahal itu kalau dicermati di zoom misalnya ya, dilihat lebih dekat itu titik-titiknya banyak, mengerjakannya berhari-hari karena untuk membuat gelap terangnya itu harus dibedakan dengan ketebalan titik itu tadi. Nah, akhirnya setelah terwarna titik-titiknya menjadi samar. Nah, tapi suatu kepuasan tersendirilah bagi saya bahwa karya saya itu saya kerjakan dengan campuran teknik dan anggapan saya optimal lah seperti itu. Meskipun pada kenyataannya mungkin ada sih beberapa yang mungkin ini tercoret dan sebagainya, itu saya biarkan lah. Yang pasti masih di global itu masih saya anggap
total. Gitu ya. Puas lah pokoknya, berusaha berkarya. Gimana ya kalau guru seni itu kalau diem gitu nggak enak. Jadi kalau ada waktu diem longgar gitu ya mesti tangannya yang bergerak. Iya, bergerak. Terus ada basket muridnya kadang-kadang. Nah, kalau ujian tuh keren, dapat basket muridnya gimana? Nah, muridnya apa itu untuk latihan apa ya? Perspektif dan sebagainya itu biar tangannya nggak kaku. Nah, seperti itu. Oke, udah dipanjang lebar, ada sedikit tips-tips bisa guys. Dan ternyata sama-sama mengikuti, sama-sama tahu dan paham realis. Jadi mungkin teman-teman dari sekolah, siswa-siswa kita atau teman-teman yang ada di rumah yang mau belajar lebih tentang teknik aliran realis bisa nih ke Pak Wiwit atau ke Bu Rati nanti biar dibimbing. Oke, berarti ini karya yang kedua Bu Rati. Iya, silakan. Kayak sama-sama pemandangan Bu ya? Ya kan saya sudah bilang saya suka alam. Nah, yang kedua ini kalau saya lihat secara umum ya, kacamata umum Bu ya. Kayak ini kayak pantai. Iya. Bener nggak Bu ini? Betul. Monggo. Dideskripsikan aja. Iya, oke. Yang pasti dari dasarnya itu saya tuh suka alam. Jadi ciptaan Allah itu luar biasa keren. Dan tapi kalau saya langsung berbaur di alam saya tidak tahan. Gitu ya, kalau kelamaan di alam nggak tahan. Akhirnya objek alam tuh saya pindah ke kanvas biar saya tahan di dekatnya. Nah, mau siang, mau pagi, mau malam itu saya bisa melihat. Nah, yang pasti juga namanya lukisan kan curahan perasaan gitu ya. Di situ ada ombak-ombak yang lagi bergelora seperti hati saya yang bergelora-gelora gitu kan, mungkin bisa jadi di jiwa-jiwa muda ini. Tapi yang pasti yang saya tampilkan itu memang kalau ombak itu kan ada pasang surut, itu sebenarnya semua aspek kehidupan itu bisa masuk di situ. Harapan saya ada pasang surutnya. Nah, terus yang pasti itu ada perahunya. Berusaha saya tampilkan perahunya. Terus apapun komentar yang melihat, tapi saya pastikan bahwa di situ perahu itu lagi berlabuh di pantai. Nah, makanya di situ saya beri judul berlabuh di pantai. Nah, kayak lagu ya. Lalu kan saya juga seneng nyanyi. Lalu di pantaimu. Nah. Ini Bu Rati kan sudah ada kontennya tuh, yang nyanyi sama Bu Nisrina tuh. Iya. Terus maksudnya tuh pantaimu itu bukanmu sembarangan ya. Mu itu ya itu yang menciptakan. Nah, MU-nya yang kapital, bukan yang itu. Bukan yang huruf biasa. Terus waktu itu ada juga unsur jiwa yang lelah waktu itu. Saya tuh lelah kesana kesini. Nah, akhirnya muncullah ide itu berlabuh di pantaimu sementara itu. Nah, nggak tahu nanti kalau mau berlayar lagi gimana gitu. Beda lagi. Kalau mau berlayar lagi kan beda lagi nanti pantainya mungkin. Judul lukisannya beda lagi. Iya, betul. Lukisan. Seperti itu. Nah, itu loh. Saya barusan breakdown atau membahas sih sebenarnya dari banyak karya-karya Pak Wiwit sama Bu Rati, baru kita bahas tuh. Sebenarnya segmen ini kan bisa loh sampai malam bahas. Karena karya-karya beliau itu banyak, Dia Pak Wiwit aja udah lama di sini Pak ya. Berapa tahun Pak di sini? Saya mulai tahu di sini mulai tahun 90. Mulai tahun 90 Pak ya. Udah 22 tahun di sini pasti Pak. Pasti banyak karya siswa yang setelah dibimbing, siswanya apalagi salah satunya saya Pak ya. Siswanya dulu itu saya pernah diajar Pak Wiwit kayak gitu saya tuh pernah disindir. Memang saya sama seperti Bu Rati suka gambar. Kalau Bu Rati ada kombinasi hewan sama tumbuhan, saya cuma tumbuhan aja. Dan kok ya pas ujian praktek itu saya dibimbing beliau, saya cuma gambar bunga kamboja tok satu. Dimarahi sama lain. Kon niku le lanang-lanang kembang. Sampai sekarang ternyata rezeki saya di sini, dan saya juga sebenarnya awal ya merinding juga sih. Wah, kok Pak Wiwit yang saya podcast sih sekarang. Padahal dulu saya siswanya loh. Sekarang saya di posisi
yang mempodcast seperti itu. Ya. Sebenarnya segmen ini akan terus berlanjut, Pak, karena apa ya? Segmen belajar asik ini kan sebenarnya hakikatnya itu menginspirasi teman-teman khususnya SMP asiswa ataupun mungkin YouTuber penonton YouTube sekolah yang lain untuk belajar dari mana saja. Dan untuk akhir-akhir ini kan mungkin teman-teman di sekolah belajarnya sama guru dulu. Mungkin ada segmen-segmen belajar asik lainnya atau bincang santai. Saya akan mendatangkan orang-orang di luar sekolah, mungkin siapa untuk berbagi pengalaman, ilmu, dan mungkin apapun yang bisa di-share, dan insya Allah barokah, Pak ya. Iya. Barokah banget loh ini. Iya. Seperti itu. Kayaknya sebenarnya saya tuh kepikiran gini, Pak, ke guru kita kan kemarin ada Pak Sodikin. Iya. Mungkin segmen selanjutnya kita ngobrol bertiga sama Pak Sodikin. Karena Pak Iya. Sodikin kan sudah lama juga, dan kok ya pas podcastnya jadi Pak Sodikin sudah purna tugas. Ya. Mungkin belajar asik Mapel SBK, insya Allah saya akan menghadirkan Pak Sodikin biar senior maestro 19 kita panggil lagi, kita bahas lagi, mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman yang punya mungkin bukan bakat seni aja, mungkin darah seni sama kayak Pak Wiwit yang mungkin terpacu, wah kayaknya ada nih yang bisa menjadi role model atau mungkin belajar di luar SBK. Mungkin Pak gimana sih Pak membahas realis, mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya mungkin ya, karena beliau-beliau ini kayaknya fasih ya aliran realis. Mungkin kita akan bahas lebih singkat lagi, namun segmen kali ini kita say hi aja, Pak. Kalau biasanya guru-guru yang lain juga untuk awal-awal say hi dulu aja, Mas. Mungkin yang selanjutnya kita akan lebih fokus ke mungkin bakat-bakat beliau yang bisa di-share ke semuanya. Ini waktunya closing statement. Closing statement, mungkin pesan-pesan bagi anak-anak yang ada di rumah dan penonton untuk berseni itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dikasih apa ya, pejangan. Sebenarnya berseni itu adalah untuk melatih jiwa ya, untuk melatih jiwa atau untuk melatih batin ini supaya lembut, supaya punya taste atau rasa tentang keindahan. Tanpa seni ini hidup akan kaku. Benar sekali. Seni itu kayak warna, Pak ya. Iya. Warna. Kaku, Bang. Oke, seperti itu Rek. Pejangan dari Abah Wit. Oke, kalau saya biasanya manggil Burati, bukan Burati sih. Mami Rate. Karena Ya, anak ya. iya, karena saya kan ya hitungannya kalau saya kan masih dipandang mungkin sama Pak Wit kan muridnya, Pak ya. Anak lah. Anak soalnya. Nah, kalau Burati kadang saya punya project barengan. Ambil contoh kemarin museum pameran online ya, 9F itu kadang BPST saya juga bantu. Jadi saya dulu kalau manggilnya Bu Rati, sekarang Mami Rati aja. Silakan. Ya dekat. Monggo Bu Rati. Ya. Kok Bu Rati, Mama Rati. Saya tuh gini, kan selaku guru seni budaya, paling enggak itu harapan saya itu pada semua murid saya itu punya jiwa seni. Kalau punya seni seperti ngendikannya beliau tadi itu luar biasa. Dia menjadi lembut, kemudian yang pasti dalam seni itu banyak yang harus dibangkitkan, diantaranya adalah kreativitas. Nah, dia tidak vakum apapun makanannya kan gitu ya. Betul sekali. Itu apapun yang dia peroleh dan sebagainya, kalau kreativitas itu di nomor satukan, insya Allah nanti hasilnya itu akan luar biasa. Betul sekali. Itu seperti itu. Seperti itu. Yang misalnya melukis itu kan kalau dia kreatif dia akan belajar ingin lagi dan lagi. Untuk yang lain begini dan begitu. Ada banyak orang yang bilang belajar itu sepanjang hayat. Nah itu. Jangan berhenti Rek. Mungkin SMP kayaknya aku selesai SMP mungkin
mentok-mentok SMA jangan, tapi belajar itu sepanjang hayat sampai nafas terakhir Pak ya. Kalau Iya, bisa belajar ha-ha. terus digali. Terus Seperti itu. digali. Oke, tak terasa. Kok udah closing saya? Saya sebenarnya masih pengen membahas lagi karena kayaknya kita lanjut ke mungkin segmen SBK selanjutnya, mungkin segmen-segmen yang lain juga masih ada, bisa kita bahas. Tak terasa sudah 30 menit kayaknya saya memandu nih jalannya belajar asik mata pelajaran SBK. Banyak sebenarnya yang bisa kita gali, apalagi bagaimana sih melatih seni lukis, khususnya seni lukis Pak ya, karena yang kita bahas kali ini kan seni lukis. Ada banyak tips-tips, banyak wejangan juga dari beliau-beliau yang ada di sini. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga prokes kesehatan, tetap pakai masker, vaksin, jaga kesehatan, jangan stres itu. Pokoknya kalau stres itu biasanya cepat sakit. Jadi jangan stres, tidur yang cukup. Ya seperti itu sih kalau bawa prokesnya selama ini. Dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Mungkin teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang SBK atau tentang segmen ini, bisa kalian tulis di kolom komentar di video ini. Jadi pasti Bapak akan sampaikan ke beliau-beliau ini segala pertanyaan kalian, atau mungkin langsung DM di IG Literasi juga boleh. Oke, sekian dari saya. Kalau mungkin saya mewakili beliau-beliau, mungkin kalau ada salah kata atau apapun yang mungkin menyinggung atau apapun, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih untuk Pak Wiwit dan Bu Ratih telah hadir di podcast kali ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya Pak, di podcast selanjutnya ya. Oke. Siap semua. Saya seneng kok saya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.